Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi kepada Bapak Abdul Aziz selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perkembangan Diri dan juga Karir, dan selamat pagi kepada seluruh mahasiswa psikologi angkatan ke-2020. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan antara hard skill dan juga soft skill dalam pengembangan diri dan karir. Oke, nah sebelum ke pembahasan inti, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya, Atika Fauziah Cahyati. Kemudian yang kedua ada Binti Fatimatul Zahra. Yang ketiga Hilmi Laksamana Abadi Amiruddin. Lalu selanjutnya ada Auliawati Berliana Fitri. Yang kelima ada Karin Angela Stefan. Yang keenam ada Talita Afifah. Dan yang terakhir ada Arista Budian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin-poin dari pembahasan pada materi hari ini. Yang pertama adalah pengembangan diri dan juga karir. Kami akan menjelaskan dari aspek definisinya, tujuan, serta fungsi dari pengembangan diri dan juga karir. Kemudian yang kedua, kami akan menjelaskan mengenai soft skill yang meliputi definisi, faktor, tujuan, maupun cara mengembangkan soft skill tersebut. Kemudian kami juga akan menjelaskan mengenai hard skill yang meliputi definisi, faktor, tujuan, dan cara mengembangkannya. Dan yang terakhir kami akan menjelaskan mengenai korelasi atau hubungan antara hard skill dan juga soft skill dalam bidang pengembangan diri dan juga karir. Oke, pada pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengembangan diri dan juga karir terlebih dahulu. Pengembangan diri memiliki definisi, yaitu suatu proses dari individu dalam pembentukan potensi maupun bakat, perilaku, kemampuan, hingga pada tahap otonomi atau kemandirian. Tentunya upaya ini dilakukan melalui proses pembelajaran serta pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang. Adapun definisi atau pengertian dari pengembangan diri menurut beberapa ahli, yang pertama, menurut Abraham Maslow, pengembangan diri merupakan upaya individu dalam mengaktualisasi dirinya dengan memenuhi segala bentuk kebutuhannya, sehingga dapat mendorong individu dalam pemenuhan diri dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kemudian, pengertian pengembangan diri menurut Erik Erikson, pengembangan diri merupakan individu yang akan mengalami fase krisis psikososial, yang dimana individu akan mengalami rintangan emosional tertentu dan berusaha untuk dapat mengatasinya. Dan yang terakhir adalah pengertian menurut McClellan, yaitu pengembangan diri merupakan usaha dalam pemenuhan kebutuhan untuk berprestasi. Yang dimaksud berprestasi di sini dalam seluruh aspek kehidupan, seperti dalam berkarir, dalam lingkungan masyarakat, maupun dalam lingkungan politik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pengembangan karir. Karir merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu career, yang memiliki makna yaitu kemajuan dalam pekerjaan individu. Adapun beberapa definisi atau pengertian dari pengembangan karir menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Jackson and Fitberg, yaitu pengembangan karir merupakan upaya di dalam sebuah organisasi untuk dapat memastikan bahwa individu dengan kualifikasi tertentu yang tepat akan tersedia pada saat yang dibutuhkan. Kemudian pengertian menurut Davis and Werther, pengembangan karir merupakan aktivitas dalam Kemudian pengertian pengembangan karir menurut Hasibuan pada tahun 2015 adalah upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan individu dalam aspek teknis, konseptual,
moral, dan sebagainya macamnya. Dan yang terakhir, pengertian pengembangan karir menurut Rifai pada tahun 2015 adalah proses individu guna meningkatkan kemampuan kerja di dalam rangka untuk mencapai karir yang diinginkan. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya pengembangan karir memiliki tujuan ataupun visi ke depan, yaitu untuk meningkatkan kualitas dalam aspek karir individu dengan melakukan berbagai aktivitas penunjangnya seperti pelatihan dan lain-lain. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengembangan diri dan juga karir yang saya bagi menjadi dua aspek, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khususnya. Secara umum, pengembangan diri dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan potensi, bakat, dan juga minat yang dimiliki. Kemudian secara umum, pengembangan karir juga memiliki tujuan, yaitu untuk dapat menyesuaikan antara kebutuhan dan juga tujuan individu mengenai kesempatan karir yang tersedia di suatu organisasi baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dan selanjutnya, dari tujuan khususnya, pengembangan diri ini memiliki tujuan khusus, yaitu untuk menunjang pendidikan individu dalam berbagai aspek kehidupan seperti aktualisasi minat, potensi, kreativitas, dan lain-lain. Dan pengembangan karir juga memiliki manfaat ataupun tujuan secara khusus, yaitu dapat meningkatkan tanggung jawab dari individu, kemudian dapat memaksimalkan penggunaan potensi individu, kemudian dapat meningkatkan otonomi, dan yang terakhir dapat memberikan tantangan di dalam dunia kerja. Apa sih itu hard skill? Menurut Departemen Pendidikan Nasional, menyatakan hard skill yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Setiap profesi dituntut mempunyai hard skill yang berbeda-beda, sesuai dengan bidang yang ditekuni. Pada perguruan tinggi, hard skill ditandai dengan lulusan yang mempunyai kompetensi dalam penguasaan serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hard skill adalah keterampilan yang dapat langsung dilihat hasilnya dalam proses pembelajaran, segera setelah selesai proses tersebut selesai. Istilah hard skill merujuk kepada pengetahuan dan keterampilan teknis dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan suatu proses, alat, atau teknik. Kemampuan tersebut biasanya diperoleh melalui perkuliahan formal atau dari buku seperti Suko 2005. Keterampilan yang termasuk dalam hard skill, misalnya keterampilan mengoperasikan komputer, pengetahuan, dan keterampilan finansial, keterampilan berbahasa asing, dan keterampilan perakitan produk. Dalam kegiatan pembelajaran hard skill, merupakan hasil belajar yang tergolong pada ranah kognitif dan psikomotorik yang diperoleh dari proses pemahaman, hafalan, dan pendalaman materi. Dari model-model pembelajaran yang dilakukan di kelas, kemampuan hard skill mahasiswa dapat dinilai dari indeks prestasi yang diperoleh di setiap semester. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi hard skill. Hard skill penting karena dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi karyawan, juga meningkatkan kepuasan karyawan. Hard skill adalah bagian dari rangkaian keterampilan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Hard skill merupakan suatu keahlian yang diperlukan bagi seorang individu untuk berhasil melakukan pekerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari hard skill sendiri. Tujuan dari hard skill adalah untuk menguasai kemampuan dan ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan teknis dalam mengembangkan intelligent quotient yang berhubungan dengan bidangnya. Dalam hal ini, diperlukan keahlian khusus yang bisa diandalkan oleh seseorang dalam mendukung keberhasilan pekerjaannya. Sehingga, hard skill lebih fokus pada tindakan nyata berupa proses penyelesaian suatu tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Detail cara mengembangkan hard skill. Untuk meningkatkan keahlian atau kemampuan hard skill bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan mengikuti pelatihan khusus baik online maupun offline. Lalu bisa dengan mempraktekkan atau melakukan keahlian secara rutin dan juga konsisten. Atau bisa meminta kritik serta saran dari orang yang mahir atau memiliki pengalaman dalam bidang tersebut.
baik teman, keluarga, rekan kerja, hingga atasan dalam dunia kerja, dan mengejar pendidikan tinggi sesuai dengan bidang yang ditekuni dan diminati. Contoh dari hard skill. Seperti yang sudah dijelaskan, hard skill merupakan keterampilan teknis yang dibutuhkan pada bidang tertentu, yang ilmunya dapat dipelajari dan didapatkan dari orang yang ahli atau berpengalaman di bidangnya. Contohnya yang pertama, teknologi komputer. Seiring berjalannya waktu, teknologi komputer telah menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap individu untuk memiliki pekerjaan dengan baik. Namun beberapa posisi di dunia kerja khususnya membutuhkan seseorang dengan pemahaman yang lebih dalam teknologi komputer itu sendiri. Contohnya yaitu pengoperasian Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, kalau bisa. Kemudian HTML atau CMS. Kemudian pengoperasian berbagai platform media sosial, sistem operasi Windows, penyimpanan dokumen, dan kecepatan mengetik dan menulis. Contoh yang kedua, analisis data. Kemampuan untuk memproses data penting dalam bidang industri karena sering menerima berbagai jenis data yang perlu dianalisa dan dieksplorasi untuk menghasilkan hasil. Contohnya, database management, data engineering, data mining, data visualization, research, dan web analytics. Yang ketiga, keterampilan desain. Keterampilan atau kemampuan atau keterampilan desain harus dimiliki dan ditingkatkan guna membangun karir yang lebih baik dan sukses. Karena seiring dengan kemajuan teknologi, standar konsumen juga semakin meningkat. Contohnya itu Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, digital design software, graphic designer, foto editing, dan video editing. Yang keempat ada pemasaran atau marketing. Keterampilan pemasaran dibutuhkan di mana keterampilan tersebut digunakan untuk memasarkan suatu produk atau membangun citra perusahaan di masyarakat. Contohnya ada copywriting, pemasaran konten, Google Analytics, email marketing, social media marketing, project management, dan content management system. Yang terakhir ada keterampilan bahasa asing. Keterampilan berbahasa asing sangat memiliki peran penting dalam dunia pekerjaan dan dapat meningkatkan karir. Karena di dunia kerja bukan tidak mungkin jika kita harus berinteraksi dengan klien ataupun rekan kerja dari berbagai negara. Sehingga hard skill berbahasa asing sangat penting bagi seseorang untuk ditingkatkan dan harus belajar secara profesional maupun tidak agar dapat berbahasa asing dengan baik. Minimal kita harus berbahasa asing dengan lancar untuk menunjang pekerjaan dan dapat mengembangkan karir menjadi lebih baik. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soft skill. Soft skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami yang mencakup kecerdasan baik emosional maupun sosial, komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, dan semacamnya. Soft skill merupakan keterampilan sosial untuk berhubungan dengan orang lain dan mengelola pekerjaannya. Soft skill dikembangkan dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan diterapkan dalam wujud keahlian yang mencakup keterampilan berbicara, bernegosiasi, menjual, melayani pelanggan, pemecahan permasalahan, dan lain-lain. Dengan mempunyai soft skill, membuat keberadaan seseorang akan semakin terasa di tengah masyarakat. Keterampilan akan berkomunikasi, keterampilan emosional, keterampilan berbahasa, keterampilan berkelompok, memiliki etika dan moral, santun, dan keterampilan spiritual. Next. Kemudian yaitu faktor yang mempengaruhi soft skill. Menurut Shah tahun 2008, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi soft skill yang dimiliki oleh seseorang, yaitu 1. Kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan individu untuk berpikir atau bertindak secara terarah dan menguasai lingkungan secara efektif. Kedua yaitu bakat, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Kemampuan itu jika diberi kesempatan untuk berkembang melalui belajar akan menjadi kecakapan yang nyata. Sementara itu apabila tidak dikembangkan melalui belajar, kemampuan tersebut tidak akan menjadi kecakapan yang nyata. Minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang terhadap sesuatu
Seseorang akan berusaha lebih keras untuk memperoleh sesuatu yang diminatinya. Dengan kata lain, dengan adanya minat dalam diri seseorang, maka seseorang itu akan termotivasi untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Yang keempat yaitu motivasi. Motivasi merupakan keadaan internal yang mendorong untuk berbuat sesuatu atau belajar. Termasuk dalam motivasi adalah perasaan menyenangi dan kebutuhan terhadap materi pelajaran untuk masa depan. Yang kelima yaitu sikap. Sikap seseorang mempengaruhi sampai di manakah hasil belajarnya dapat tercapai. Seseorang akan mengalami kesulitan belajar jika mempunyai sikap negatif sebelumnya. Selanjutnya yaitu faktor ekstrinsik. Satu yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama di mana kita tumbuh dan berkembang. Di lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan pengaruh awal terhadap terbentuknya kepribadian individu. Yang kedua yaitu lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan di luar keluarga maupun lingkungan tempat di mana kita tinggal atau bergaul yang dapat mempengaruhi kepribadian suatu individu. Yang ketiga yaitu pendidikan. Pengetahuan yang didapatkan selama proses pembelajaran yang digunakan sebagai bekal seorang individu yang dapat digunakan untuk dipelajari bagi kehidupannya di masa kini atau masa depan. Yang keempat yaitu interaksi, komunikasi atau interaksi antar individu yang saling timbal balik. Selanjutnya yaitu faktor intrinsik, yaitu ada harga diri. Dalam dunia berwira swasta, harga diri penting bagi seseorang untuk menjaga kehormatan, meningkatkan popularitas, menjaga gengsi, dan ketergantungannya pada orang lain. Yang kedua yaitu perasaan senang, munculnya rasa bahagia dalam diri seorang individu. Next. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat soft skill. Soft skill adalah salah satu kemampuan penting yang membuat seseorang terlihat lebih menonjol dan profesional dibandingkan orang lain. Soft skill dapat bermanfaat untuk siapa saja, baik dalam bisnis ataupun kehidupan sosial. Manfaat terbanyak soft skill adalah guna mendukung profesional, peningkatan nilai ekonomis melalui kemampuannya, menciptakan produk serta jasa terbaik, merancang proses bisnis paling efektif, memperbesar pangsa pasar, serta meningkatkan nilai industri. Manfaat soft skill bagi karir yaitu kerja serta dapat meningkatkan kesuksesan dalam berkarir. Cara mengembangkan soft skill. Pentingnya soft skill bagi kesuksesan dunia kerja, maka kita harus dapat meningkatkan soft skill diri. Intervensi yang dilakukan agar dapat mengembangkan soft skill ialah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan dan juga pengajaran secara intensif. Yang kedua, dengan learning by doing atau belajar sendiri. Yang ketiga, aktif mengikuti organisasi atau volunteer. Yang keempat, mengikuti kelas-kelas khusus dengan bantuan profesional untuk mengembangkan soft skill atau kemampuan di bidang tertentu yang diinginkan. Yang terakhir, hal lain yang cukup ampuh agar dapat mengembangkan soft skill ialah dengan sering berinteraksi dan beraktivitas dengan orang lain. Selanjutnya, contoh soft skill. Menurut Saltma, dalam mengukur soft skill terdapat 5 indikator, yaitu kemampuan berkomunikasi, kecerdasan emosional, keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah, etika, moral, dan profesionalisme. Yang terakhir, keterampilan kepemimpinan. Namun, setidaknya terdapat beberapa soft skill yang harus dikuasai agar dapat bersaing di dunia kerja. Beberapa soft skill yang perlu dikuasai seperti: pertama, kemampuan untuk dapat memecahkan masalah. Yang kedua, dapat bekerja sama dalam tim. Yang ketiga, mempunyai keinginan agar terus belajar. Yang keempat, mengambil informasi yang paling baik untuk perusahaan. Kelima, memiliki kemampuan kepemimpinan. Terakhir, berkomunikasi dengan baik. Contoh salah satu soft skill yang penting dikuasai dalam dunia kerja yaitu kemampuan yang bagus dalam penting menerima perintah yang diberikan oleh atau rekrutan yang dievaluasi dari hasil psikotes serta wawancara yang mendalam. Selanjutnya,
Baik, saya akan menjelaskan korelasi antara hard skill dan soft skill dalam pengembangan diri dan karir. Pengaruh hard skill dalam dunia kerja tentu saja saling berkaitan, sehingga untuk itu mahasiswa perlu mempersiapkan dirinya dengan mengembangkan hard skill sebagai dasar untuk melamar pekerjaan dan diimbangi dengan soft skill sebagai landasan untuk melakukan pekerjaan, karena hampir semua perusahaan saat ini mensyaratkan adanya kombinasi yang sesuai antara hard skill dan soft skill apapun posisi karyawannya. Menurut penelitian, hasil penyumbang suatu kesuksesan yang utama pada dunia kerja adalah soft skill dengan besar 80% dan untuk hard skill sebesar 20%. Keterampilan soft skill memiliki pengaruh bagi kesuksesan karena dalam dunia kerja kita akan bertemu dengan banyak orang, berkomunikasi dengan rekan kerja, bekerja secara kelompok, sehingga keterampilan berkomunikasi, emosional, kecakapan bahasa, bekerja secara kelompok, masyarakat, serta kepada Tuhan sangatlah penting dalam dunia kerja. Karena dengan memiliki soft skill dan hard skill yang baik, maka akan meningkatkan produktivitas kerja, membuat kehidupan yang lebih baik, dan menghasilkan kinerja yang baik pula. Maka keberhasilan seorang pekerja di dunia kerja biasanya ditentukan oleh soft skill dan juga hard skill-nya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai hubungan antara hard skill dan juga soft skill dalam pengembangan diri dan juga karir. Apabila terdapat kekeliruan dan juga kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, saya akan memberikan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke warung Bekasi, tak lupa membeli teri. Sekian dan terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.